Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Prasetya, NPM 50-1209 dari Universitas PGRI Silangpari, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru dari SD 36, itu Ibu Novita. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, maaf sekali soalnya hari ini mengganggu waktunya untuk wawancara Ibu. Ini Bu, Alika mau mewawancara Ibu untuk tugas akhir yaitu skripsi. Bu, hari ini kita mau wawancara, bisa kita mulai wawancaranya ya Bu ya? Boleh. Yang pertama itu apa Ibu menggunakan maksudnya Ibu menggunakan buku panduan apa dalam pembelajaran matematika? Kalau sekolah kami itu kan memang ada buku kurikulum merdeka keluaran dari Mendikbud kan, jadi kami menggunakan itu, kami sesuai dengan kurikulum merdeka. Tapi selain buku itu, sebagai guru kita tentunya menggunakan buku-buku matematika yang dari penerbit lainnya juga. Jadi kalau memang ada materi-materi tertentu yang dirasa di buku itu agak sulit dicerna oleh anak atau sulit dipahami, maka kita menggunakan teknik lain dari buku lain tersebut, karena materinya mungkin ada yang lebih sederhana di beberapa buku lain. Berarti buku dari buku Burmer sama buku penerbit lainnya. Pertanyaan kedua, menggunakan model pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan pada siswa atau khususnya pada mata pembelajaran matematika? Kalau model pembelajaran sih sebenarnya semuanya cocok, tergantung dari materinya apa. Jadi menyesuaikan materinya tentang apa, ya model pembelajarannya kita cari yang cocok dengan materi tersebut. Jadi kita cari model pembelajaran yang memancing siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bisa PJBL, bisa problem based learning, bisa juga discovery learning, dan berbagai metode-metode sekarang yang sudah banyak kan. Iya. Berarti Ibu menggunakan modelnya itu yang tergantung dengan materi. Iya, menyesuaikan. Modelnya menyesuaikan dengan materi mana yang cocok. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu menggunakan metode atau model pembelajaran secara berulang? Tidak berulang ya, tapi yang namanya model itu kan memang banyak ya. Jadi tidak bisa dibilang model itu saja, enggak. Jadi kita variasikan dengan berbagai model pembelajaran ya. Tidak menutup kemungkinan juga kadang guru itu hanya menggunakan teknik atau ceramah kan ya. Ada saat-saat tertentu yang memang anak itu harus dijelaskan melalui ceramah, tapi dikombinasikan dengan media pembelajaran lainnya. Berarti bervariasi Bu. Iya, divariasikan supaya anak tidak bosan. Kalau begitu saja takutnya kan menonton bosan. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apa Ibu pernah mendengar tentang model pembelajaran Inquiry? Iya, model pembelajaran Inquiry ya benar sih, bukan sebagai seorang guru ya pasti kami mendengar model pembelajaran Inquiry, dan kami juga sering menggunakan itu dalam pembelajaran matematika, IPAS. Pelajaran Inquiry itu memang mengajak anak aktif ya dalam kegiatan pembelajaran interaktif. Berarti Ibu sering ya menggunakan model pembelajaran Inquiry. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan game saat pembelajaran itu efektif dalam pembelajaran? Penggunaan game itu kembali ke materinya juga, kemudian ke tingkat penguasaan peserta didiknya. Jadi kalau anak itu sudah ada kemampuan prasyarat yang dimiliki, maka game itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kemampuan prasyaratnya anak itu belum menguasai, maka kalau hanya game saja itu biasanya akan ada beberapa kendala bagi anak-anak yang agak lambat ya. Tapi kalau bagi anak-anak yang cepat nangkepnya, sudah terbiasa pegang gawai kan, itu justru sangat membantu sekali kalau menggunakan game dalam kegiatan pembelajaran.
Berarti dia tuh efektif juga, tapi Iya. juga tergantung dengan siswanya. Iya. Nah, ini Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah model pembelajaran yang digunakan Ibu tuh dibuat sendiri atau mana? Kalau untuk saat ini kita nggak usah pusing-pusing yang mikirin buat model pembelajaran. Lagi pula guru kan nggak ada waktu lagi kan. Jadi Iya. sekarang ini kita menggunakan model-model pembelajaran yang ada. Bahkan kadang kita lihat di TikTok sekarang Iya. kan banyak kan berseliweran guru-guru konten kreator yang buat model-model. Jadi kami ATM ya, kami amati, tiru, modifikasi beberapa model pembelajaran yang ada berseliweran di sosmed. Jadi ambil yang sudah ada aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, apa semua siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Terusnya kelas Ibu ya? Oh iya. Kalau untuk kelas ibu anaknya ya sesuai dengan karakter anak SD ya, mereka itu aktif-aktif ya, bahkan entah bisa entah tidak, pokoknya ikut dulu ya. Paling yang nggak aktif itu ya memang anaknya itu ada satu orang anak yang kurang aktif, memang bawaan dari kecil, dari sononya memang dia agak kurang aktif, memang dari rumahnya ada kendala khusus. Berarti aktif. Ada juga yang dari kendala. Iya, kendala psikologis bawaan dari anaknya itu memang ada. Paling lain aktif semua. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pembelajaran pernah menggunakan media digital? Pernah, kami pernah menggunakan Quizizz, anak-anak itu menjawab soal-soal menggunakan Quizizz. Kami juga pernah belajar Canva, jadi mengajarkan anak-anak menggunakan Canva. Saya juga pernah mengajarkan anak cara mengakses buku-buku digital yang ada di Read Asia. Jadi kami sudah beberapa kali menggunakan media digital dalam pembelajaran. Berarti Ibu pernah ya menggunakannya? Iya. Dan juga mengaplikasikannya ke anak-anak. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Dari sarana pembelajaran, apakah semua siswa itu memiliki kendala pribadi untuk mengikuti pembelajaran selama menggunakan game? Iya, kendalanya itu ada beberapa anak ya, tapi tidak banyak ya, Iya. sekitar 2 atau 3 orang anak itu yang tidak diperbolehkan membawa ya karena digunakan oleh orang tuanya, dia belum punya sendiri kan, tapi kebanyakan yang lainnya itu sudah diperbolehkan, dan bahkan ada anak itu yang memang sudah dikasih handphone pribadi untuk dia sendiri. Jadi kendalanya paling ada beberapa anak yang memang tidak bisa membawa. Oke, berarti kendalanya itu dari anaknya yang tidak diperbolehkan orang tua untuk membawa handphone. Oke, selanjutnya kendala apa yang Ibu dapatkan selama memberikan materi kepada siswa? Selama menggunakan handphone atau materi sehari-hari? Materi sehari-hari. Kendalanya ya. Iya. Kalau dalam pemberian materi sehari-hari ya memang anak itu aktif semua ya, tapi pasti ada beberapa anak itu kalau sudah selesai istirahat, Iya. itu kadang capek, Iya. kadang menurun, konsentrasinya menurun, fokusnya menurun, dan keaktifannya juga menurun. Mungkin di situ kendalanya. Capek dan tidak fokus lagi ya Bu ya. Kadang anak capek, apalagi setelah pelajaran olahraga, Iya. kan, setelah istirahat. Biasa kalau jam kedua itu sudah beda fokusnya dengan jam pertama. Kalau jam pertama masih pagi, mereka masih seger Iya. kan. Oke, selanjutnya Ibu, dalam kegiatan belajar, apakah siswa aktif dalam bertanya mengenai materi yang disampaikan? Ada beberapa anak yang memang aktif, Iya. maksudnya bertanya ya, artinya ini anak yang kritis, bukan aktif sekedar aktif kan. Ya, kalau yang kritis itu ada beberapa anak, tapi tidak banyak karena sebagian besar anak itu kadang masa bodoh lah, kayak Iya. kalau ditanya ada yang mau bertanya, biasanya tidak Bu. Nah nanti pada saat waktunya baru ketemu kendala baru nanya. Nah itu kadang. Jadi ada beberapa anak yang aktif, namun tidak semuanya. Oke. Selanjutnya itu, bagaimana respon siswa saat Ibu memaparkan materi menggunakan game? Kalau anak diajak belajar menggunakan game pasti responnya positif. Anak-anak itu
itu lebih aktif, lebih senang, lebih bahagia, dan mereka itu lebih antusias Iya. mengikuti game pembelajaran yang berbasis game tadi kan, karena ada hal lain yang jarang mereka alami, tidak seperti hari-hari biasa kan jarang kan. Iya. Jadi pastinya anak itu terlihat lebih antusias dan lebih aktif. Ya termasuk Hana tadi katanya suka seneng banget kalau Iya. belajar sambil bermain game. Ini Bu pertanyaan selanjutnya, apakah hasil minat dan hasil belajar siswa meningkat saat menggunakan game dalam pembelajaran? Ya. Kalau kita menggunakan game pasti dalam hal minat dan hasil tentunya mengalami peningkatan dibandingkan kita hanya menggunakan metode ceramah saja. Iya. Ya, karena anak kan kalau ceramah itu bosan ya, seperti tadi disampaikan, kalau sudah tidak fokus cuma ceramah itu anak jenuh dan materi itu kan lebih sulit diterima. Tapi kalau dengan berbasis game anaknya sudah senang, sudah happy, jadi dia tertarik. Nah dari tertarik itu terpancinglah minatnya. Kalau anak sudah minat maka dia penasaran kan, ada Iya. rasa ingin tahu. Nah dari rasa ingin tahu itu maka dia ada keinginan dari dalam dirinya sendiri, dari internal untuk mempelajari materi itu melalui game. Berarti mereka itu kalau setelah menggunakan bermain game itu hasil belajar dan minatnya itu meningkat. Iya, karena dia lebih mudah mengingat. Iya. Kalau di game itu dia ingat gak kemarin yang kita mainin? Oh iya, ingat Bu. Nah, tapi kalau kita sekedar memberi ceramah, Iya. dia itu lupa ingat. Tapi kalau game karena dia mengalami langsung, dia berinteraksi langsung, maka itu akan lebih mudah diingat. Nempelnya lama. Iya. Ingatnya itu lama. Ini Bu pertanyaan terakhir nih. Berapa nilai KKM atau KKTP siswa khususnya pada mata pembelajaran matematika? Matematika ini dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain itu paling rendah ya. Jadi di sekolah kita itu 70. 70 ya? Berarti kalau kita menggunakan mode, Ibu juga pernah ya menggunakan mode pembelajaran yang kiri, dan jika menggabungkannya dengan game itu berarti ada peningkatan. Iya, pastinya itu akan ada peningkatan. Dan peningkatan minat, peningkatan hasil, berdampak pada peningkatan hasil kan. Iya. Karena dia ingat yang sudah dipelajari. Baiklah Bu, itu saja wawancaranya kita pada hari ini. Maaf jika mengganggu waktunya, karena sudah mengganggu waktunya ya. Enggak juga. Dan baiklah itu saja wawancara saya dengan Ibu Nopi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.